Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Anissa dengan NIM 2110912320006 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021. Di sini, saya akan memaparkan 3 materi utama, yaitu visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat atau ULM, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat atau FKULM, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat atau PSKM FKULM. Kemudian, saya juga akan memaparkan materi terkait 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan profil lulusan kesehatan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah miracle. Untuk lebih jelasnya, silahkan terus simak video ini. Visi dari Universitas Lambung Mangkurat atau ULM yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Adapun misi dari ULM yang pertama, menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, yang artinya tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Adapun tujuan dari ULM yang pertama adalah terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. 4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi terkait visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat atau FKULM. Visi dari FKULM adalah menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Adapun misi dari FKULM yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Adapun tujuan dari FKULM yang pertama, terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah.
2. Terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat atau PSKM FKULM. Visi dari PSKM FKULM adalah menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Adapun misi dari PSKM FKULM yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 4. Menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 5. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya adalah tujuan dari PSKM FKULM. Yang pertama yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoritik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. 4. Menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 5. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan PSKM FKULM. Tujuan pendidikan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum, sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup, menghayati, dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan,
dan pembangunan kesehatan masyarakat. 2. Mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. 3. Bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu seperti alam, biomedik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. 4. Memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. 5. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. 6. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi terkait 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi, yang mana meliputi mengidentifikasi dan memahami data, mengubah data menjadi informasi untuk tindakan, menilai kebutuhan dan aset untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, mengembangkan penilaian kesehatan masyarakat, dan menggunakan bukti untuk mengambil keputusan. Kompetensi yang kedua adalah mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, yang meliputi menentukan kebijakan dan program yang diperlukan, advokasi kebijakan dan program, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program, mengembangkan dan menerapkan strategi untuk peningkatan kualitas berkelanjutan, dan mengembangkan dan melaksanakan rencana peningkatan kesehatan masyarakat dan rencana strategis. Kompetensi yang ketiga yaitu mampu berkomunikasi secara efektif, yang meliputi menilai dan menangani literasi populasi, meminta dan menggunakan masukan masyarakat, mengkomunikasikan data dan informasi, memfasilitasi komunikasi, dan mengkomunikasikan peran pemerintah, perawatan kesehatan, dan lainnya. Kompetensi yang keempat yaitu mampu memahami budaya setempat, yang meliputi pemahaman dan menanggapi kebutuhan yang beragam, menilai keragaman budaya organisasi dan kompetensi, menilai efek dari kebijakan dan program pada populasi yang berbeda, dan mengambil tindakan untuk mendukung tenaga kerja kesehatan masyarakat yang beragam. Kompetensi yang kelima yaitu mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi fokus pada evaluasi dan pengembangan hubungan dan hubungan dalam masyarakat, memelihara dan memajukan kemitraan dan keterlibatan masyarakat, negosiasi untuk penggunaan aset masyarakat, membela kebijakan dan program kesehatan masyarakat, dan mengevaluasi efektivitas dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Kompetensi yang keenam yaitu memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, yang meliputi pemahaman dasar dan peristiwa penting kesehatan masyarakat, menerapkan ilmu-ilmu publik ke dalam praktik, mengkritisi dan mengembangkan penelitian, menggunakan bukti ketika mengembangkan kebijakan dan program, dan membangun kemitraan akademis. Kompetensi yang ketujuh adalah mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, yang meliputi keterlibatan lembaga pemerintah lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, memanfaatkan mekanisme pendanaan kesehatan dan perawatan kesehatan masyarakat,
mengembangkan dan mempertahankan anggaran, memotivasi personel, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja program dan organisasi, dan menetapkan dan menggunakan sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kompetensi yang kedelapan adalah memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, yang meliputi memasukkan standar etika ke dalam organisasi, menciptakan peluang untuk kolaborasi antara kesehatan masyarakat, perawatan kesehatan, dan organisasi lain, personel pendampingan, menyesuaikan praktik untuk mengatasi perubahan kebutuhan dan lingkungan, memastikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan, mengelola perubahan organisasi, dan yang terakhir yaitu mengadvokasi peran kesehatan masyarakat pemerintah. Selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait profil lulusan kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu manajer, innovator, researcher, apprenticer, communitarian, leader, dan educator, atau yang biasa dikenal dengan istilah miracle. 1. Manajer berarti mampu mengelola program kesehatan masyarakat. 2. Innovator berarti mampu melakukan pendekatan yang inovatif. 3. Researcher yang berarti memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. 4. Apprenticer yang berarti profesional dalam pembelajaran hidup. 5. Communitarian yang berarti mampu bekerja di tengah masyarakat. 6. Leader yang berarti dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. 7. Educator yang berarti mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.